Jadi dulu waktu sekolah tuh saya pernah satu kelas dengan laki-laki ya, satu orang ini wajahnya bulat ya, sekilas rambutnya itu tidak begitu lurus, terus selalu dipotong pendek ya, tidak pernah panjang. Kalau ketawa tuh matanya hilang gitu, jadi mirip persis seperti gambar ini ya, kayak merem, seperti orang yang lagi menutup mata. Merem itu menutup mata. Dari info yang beredar, dia ini sebetulnya rumahnya jauh, tapi ke sekolah itu naik sepeda, terus dilanjut dengan naik angkot gitu. Saya dengan dia satu kelas, cuma 1 tahun di kelas 10, jadi tidak pernah sama sekali ke rumahnya karena rumahnya sangat jauh. Kalau kerja kelompok, jadi kami lebih memilih untuk berkunjung ke rumah teman yang lebih dekat ya. Dia ini pintar banget, terutama matematika. Dia disayang sekali sama guru matematika. Selain matematika juga dia pintar di fisika, pokoknya yang eksak-eksak gitu ya. Dia pintar banget. Jadi karena dia pintar itu sering diomongin guru ke kelas-kelas sebelah gitu. Akhirnya dia banyak fansnya, banyak yang suka sama dia untuk supaya tuh dia mau ngajarin gitu. Akhirnya tuh pada belajar kan sama dia. Nah, tapi suatu waktu karena saya cuma satu kelas ya sama ini orang, dia tuh ngatain saya codot. Nah, waktu itu kan saya baru pindah ya dari Palu ke Cirebon. Jadi bahasa Indonesia di Palu dengan bahasa Indonesia di Cirebon itu beda dialek, beda susunan kosakata. Jadi ada banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan orang Palu tapi tidak pernah digunakan oleh orang Cirebon. Sehingga bahasa Indonesianya di Cirebon itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang sering saya gunakan saat berbicara di Palu. Ditambah lagi anak-anak cowoknya itu sering menggunakan bahasa daerah itu, bergerombol gitu kan, rame-rame, terus ngomong pakai bahasa lokal di situ, terpengaruh oleh dialek bahasa daerah setempat ya. Nah, dia ini yang ngatain saya kalau saya tuh mirip codot gitu. Saya kan nggak tahu ya apa itu codot, terus saya nyari ke internet. Nah, ketiklah saya Google, ternyata codot tuh artinya kelelawar ya. Terus sampai rumah saya ngaca gitu ya, berarti saya mirip kelelawar ya, monyong kayak gitu dari samping, tonggos kali ya. Tapi sebetulnya codot tuh selain kelelawar artinya apa ya? Jangan-jangan punya makna lain selain kelelawar, terus terbersitlah bayangan monyet. Atau dia sebetulnya mau pengen bilang kalau saya itu mirip monyet gitu. Tapi karena dia tahu saya bukan orang lokal situ, dia pakai bahasa daerah, dia bilang codot gitu. Akhirnya saya nggak hanya bertanya ke Google, saya tanya sama teman saya yang perempuan, terus saya tanya apa sih artinya codot gitu. Dia diem aja waktu itu, dia nggak ngejawab pertanyaan saya karena dia juga kayaknya nggak memihak ke saya. Ini saya tanya langsung lah ke laki-laki ini. Saya nggak mau bilang dia teman saya, dia cuma satu kelas dengan saya tapi dia bukan teman saya. Jadi saya tanya langsung lah ke dia, apa artinya codot? Bahasa Indonesianya codot tuh apa? Terus dia bilang codot itu bekicot, dan bekicot itu artinya siput. Dia berusaha untuk mengelak di situ. Kamu kan bukan orang sini, jadi ya mana tahu artinya codot. Codot ya artinya bekicot, siput gitu. Dia mau mengakali saya. Karena dia nggak mau ngaku juga apa artinya codot, juga teman saya nggak ada yang mau menjawab pertanyaan saya, jadi ya tinggal didoakan saja. Ini doanya, doa di surat Yusuf, namanya siapa, kemudian tinggal didoakan saja. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
Kemudian selain itu ada surat Al-Hijr ayat 95. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad SAW dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.